Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Mustika Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelompok 3 Marta Kristiana Tiahahu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Mustika Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Pasti di sini ada ketua kelas ya kan? Nah, coba ketua kelasnya mimpin doa untuk hari ini. Silakan. Nah, setelah kita berdoa, sekarang ayo kita masuk ke pembahasan atau materi hari ini. Tapi sebelum pematerian, aku pengen berdiskusi dulu dong, pengen nanya. Nah, bahasa yang kita gunakan dan bahasa yang saya gunakan, kalian gunakan itu bahasa Indonesia, betul kan? Nah, tapi kalian tahu nggak sih bahasa Indonesia itu diresmikannya kapan? Munculnya itu kapan? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan. Nah, bahasa Indonesia ini diresmikannya pada Sumpah Pemuda. Ada yang tahu nggak? Sumpah Pemuda ini pada tanggal berapa? Ada yang inget ya? Coba. Betul sekali. Sumpah Pemuda itu bertepatan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, lalu kalau bahasa Indonesia itu diresmikannya pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, lalu tahun 1927, 26, 25 itu kita menggunakan bahasa apa? Ada yang tahu nggak? Nah, bahasa pada zaman dulu, orang-orang Indonesia pada zaman dulu itu menggunakan bahasa Upin Ipin. Nah, bahasa Upin Ipin bahasa apa itu? Bahasa Melayu. Nah, ada yang bisa bahasa Melayu gak di sini? Coba, nggak usah ke depan, berdiri aja nggak apa-apa. Nah, beri tepuk tangannya dong. Oke. Nah, tapi bahasa Melayu yang digunakan orang-orang Indonesia pada zaman dulu itu bukan bahasa Melayu yang kita kenal sekarang nih. Bahasa Melayu yang digunakan orang-orang Indonesia pada zaman dulu itu adalah bahasa Melayu kuno. Nah, tapi kenapa sih harus bahasa Melayu? Nah, jawabannya bahasa Melayu itu digunakan orang-orang Indonesia karena bahasa Melayu adalah lingua franca atau bahasa pergaulan yang mudah dipahami dan mudah dipelajari. Jadi pada saat itu pedagang-pedagang di Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu untuk perdagangan. Sampai pada akhirnya bahasa Melayu itu tuh digunakan dari penduduk-penduduk umum dan kerajaan-kerajaan pada saat itu. Nah, lalu pada saat kemerdekaan 1945 itu tuh bahasa Indonesia semakin mengukuhkan diri gitu sebagai bahasa persatuan dalam negara Republik Indonesia gitu. Nah, setelah kita mempelajari nih perjalanan panjang dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita selesai nih mempelajari bahasa Indonesia atau perjalanan panjang bahasa Indonesia, kita lanjut ke jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu teks eksposisi. Nah, pasti udah gak asing ya kan sama teks eksposisi ini. Nah, ada yang masih ingat gak apa itu teks eksposisi?
Nah, betul sekali. Jadi teks eksposisi ini adalah teks non-fiksi yang isinya itu adalah informasi atau gagasan, lalu menjelaskan sesuatu gitu. Nah, dalam teks eksposisi juga itu gak main-main teman-teman, harus ada faktanya dan harus objektif gitu. Nah, terus apa sih contoh dari teks eksposisi ini? Nah, contohnya itu adalah yang sering kita lihat gitu. Ada iklan, ada poster, lalu apalagi ada pengumuman gitu. Nah, itu contoh-contoh dari teks eksposisi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ada yang tahu gak ciri-cirinya apa? Saya kasih tahu ya. Nah, jadi ciri-cirinya yang pertama itu yang sudah saya jelaskan tadi, harus fakta dan objektif. Nah, dalam teks eksposisi harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan harus bersifat objektif, jangan subjektif. Nah, yang kedua itu ada informatif. Nah, sudah tentu ya tujuannya itu untuk memberikan informasi pada pembaca. Lalu yang ketiga ada analitis, yaitu untuk menganalisis suatu permasalahan atau topik. Jadi dalam teks eksposisi itu harus dianalisis juga teman-teman, faktanya gitu. Nah, lalu yang keempat itu harus ada struktur yang jelas. Biasanya dari awal itu ada pendapat awal, lalu argumentasi, terus alasan pendukung, terus penegasan ulang, lalu kesimpulan. Nah, yang kelima itu ada bahasa baku dan lugas gitu. Menggunakan bahasa yang formal dan langsung ke pokok permasalahan agar bisa dipahami oleh para pembaca. Nah, sekarang udah pada ngerti kan apa itu teks eksposisi. Nah, lalu apa sih kaitannya bahasa Indonesia dengan teks eksposisi ini? Nah, tentu saja kaitan bahasa Indonesia dengan teks eksposisi itu sangat erat. Yang pertama itu ada kejelasan komunikasi. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memungkinkan penyampaian informasinya jelas pada pembaca gitu. Nah, terus yang kedua itu ada struktur berpikir logis. Nah, pemahaman tata bahasa dan struktur kalimat yang baik itu membantu dalam menyusun argumentasi yang logis gitu dan sistematis. Nah, lalu yang ketiga ada penyampaian fakta yang akurat. Nah, pemilihan kosakata yang tepat. Nah, bisa meyakinkan gitu, memastikan bahwa itu adalah fakta gitu. Dan informasi yang disampaikan juga akurat. Nah, lalu yang kelima itu membangun kredibilitas, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan benar secara tidak langsung itu meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap informasi yang disajikan dalam teks eksposisi. Nah, coba deh kita lihat di sekitar kita. Teks eksposisi itu hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari artikel ilmiah yang populer, lalu artikel ilmiah yang populer yang menjelaskan tentang fenomena alam, lalu ada berita gitu yang melaporkan suatu kejadian, lalu ada esai yang mengupas suatu isu, lalu hingga presentasi yang menyampaikan gagasan. Nah, semua itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan terstruktur. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang bahasa Indonesia, lalu ke jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia, salah satunya teks eksposisi. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu nih, berdoa dulu dong. Kan awal tadi kita sudah berdoa, di akhir kita juga harus berdoa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Oke, baik teman-teman. Segitu saja ya untuk materi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.